Bang, enakan jadi karyawan atau punya usaha sendiri? Nah, itu pertanyaan yang sering masuk ke DM Instagram saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kesuksesan di semua hal positif yang kalian lakukan. Nah, gini guys, jadi karyawan itu enak nggak sih? Enak. Jadi pengusaha itu enak nggak? Enak. Jadi semua hal itu sebenarnya terasa enak, terasa nikmat kalau misalnya kita itu bisa menikmatinya, kita bisa mensyukurinya. Kita punya kita masih karyawan, gaji kita kecil, kita bersyukur karena di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang menunggu panggilan kerja tapi tak kunjung dipanggil, ya. Punya usaha kecil-kecilan sendiri enak nggak? Enak, karena kita bisa bebas waktu. Walaupun kita itu tidak mendapatkan gaji pokok, tapi dengan usaha sendiri kita lebih bebas, terutama dalam hal waktu. Ya nanti kalau misalnya usahanya udah gede juga akan mendapatkan kebebasan finansial kalau udah gede. Oke? Nah, jadi gini guys, kita itu harus bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Tapi sebelum saya lanjut sharing video ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri. Ini hanyalah video dokumentasi. Jadi saat saya nanti lagi males atau lagi ngedon, saya bisa menonton video saya ini. Karena saya membuat video ini saat ini suasana hati saya itu lagi senang, lagi damai guys. Nah, bahkan sandal jepit, kalian hanya mempunyai kekayaan sandal jepit, itu pun kalian juga harus bersyukur guys. Kenapa? Karena sandal jepit itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak punya kaki guys. Nah, jadi memang kita itu harus bersyukur. Nah, terus kalau misalnya dihitung-hitung karyawan sama punya usaha sendiri itu enak mana sih? Ya itu tergantung dari kalian sendiri sebenarnya. Tapi kalau misalnya saya ngomongin diri saya sendiri guys. Saya lebih suka itu usaha sendiri. Karena waktu itu saya pernah membaca sebuah buku, dan buku itu benar-benar menginspirasi dan benar-benar menyentuh hati saya. Ada kata-kata yang berbunyi seperti ini: lebih baik menjadi raja kecil di kerajaan sendiri daripada menjadi panglima besar tapi di kerajaan orang lain. Wow. Ini kata-kata ini waktu itu benar-benar sangat pesannya itu sampai ke hati saya kayak gitu. Nah, waktu itu saya sebenarnya itu udah suka dunia usaha itu udah dari SMP itu, karena kebetulan orang tua saya juga seorang pedagang guys. Nah, waktu SMP saya udah berbisnis jual beli HP, jual beli gitar, dan jual beli macam-macam guys, barang bekas, garage sale kayak gitu. Jadi itu emang udah passion saya. Passion itu adalah saat kita melakukan sesuatu dan kita enjoy melakukannya walaupun kita tidak mendapatkan uang. Seperti itu. Misalnya saya sukanya mancing kok, nggak dibayar ya nggak masalah, orang saya suka, ya itu yang dinamakan passion. Nah, kalau misalnya kalian mau usahakan itu sesuai sama passion kalian. Ya, misalnya, kenapa saya menjadi sales kanvas atau sales freelance? Ya karena saya suka ketemu orang banyak, saya suka menambah persaudaraan. Saya suka menyambung silaturahmi. Nah, makanya saat saya kanvas dan ya emang tujuannya tetap cari duit. Itu semua orang pasti melakukan apapun tujuan akhirnya ujung-ujungnya duitnya. Ustadz ceramah juga ujung-ujungnya juga cari duit. Semuanya itu sebenarnya tujuan akhir adalah uang. Nah, tapi waktu saya nafas dan kebetulan hari itu sepi, apakah saya sedih? Ya sedih itu ya manusiawi. Tapi karena itu adalah passion, itu adalah hal yang saya sukai, ya saya enjoy aja. Ya mungkin hari ini sepi, mungkin besok rame, ya seperti itu. Orang itu kalau misalnya dikasih manis terus, dikasih permen terus, itu giginya sakit guys. Sekali-kali harus dikasih jamu supaya sehat, seperti itu. Nah, ngomongin soal usaha sales atau kanvas itu gini guys, di mata masyarakat luas, sales itu adalah pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Ya, kalau kalian seorang sales yang nonton video ini kebetulan seorang sales, kalian pasti mengiyakan perkataan saya.
dipandang sebelah mata, itu image di masyarakat luas. Dan di mata pemilik toko sama pemilik warung, apalagi warung baru atau toko baru, image seorang sales itu adalah orang yang terkesan selalu memaksa supaya barangnya dibeli, dan orang yang suka menipu. Alah, ini paling barang rusak, ini barang BS, kok bisa bilang gitu Pak? Ya kalau misalnya nggak rusak ngapain dikelilingin kayak gitu? Ya itu emang pekerjaannya Pak. Ya itulah mindset yang salah dari para pemilik toko sama pemilik warung. Jadi sales yang datang ke toko kalian, ke warung kalian, itu bukan berjualan barang BS atau barang rusak, tapi emang itu profesi Pak, itu emang profesi. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat pekerjaan salesman ini, tapi dari paradigma atau dari sisi yang berbeda. Jadi segala sesuatunya kan ada dua sisi ya, seperti mata uang logam, pasti ada dua sisi ya. Kalau kalian melihat sesuatu dari sisi buruknya, kalian menilai seseorang dari sisi buruknya aja, itu nggak akan ada habisnya, nggak adil banget kan. Kali-kali kalian melihat sesuatu itu dari sisi positifnya atau dari sisi yang berbeda. Nah ini, kalau kalian jeli, pemilik toko-toko grosir yang udah gede, pemilik para usaha yang udah gede, itu rata-rata itu ada dua. Ini hasil dari riset saya sendiri guys, nggak tahu ini benar atau salah, tapi setelah saya amati itu emang ada dua. Yang pertama adalah orang Tionghoa atau orang Cina, dia itu rata-rata mempunyai toko grosir yang besar. Dia hampir menguasai semua pasar dalam perdagangan apapun, mayoritas orang Tionghoa ya gak? Terus yang kedua adalah mantan sales. Kenapa mantan sales? Rata-rata itu bisa menjadi bos-bos besar karena dia itu udah ketemu pola guys, pola di mana harus membeli, di mana harus menjual, dan bagaimana cara menjual. Ya kata-kata seperti ini udah sangat sering sekali saya omongin di video saya sebelumnya juga. Itu memang kunci sukses semua usaha, semua hal. Kalau menerapkan sistem itu, saya yakin pasti berhasil. Ya nggak pasti berhasil, tapi 90% berhasil. Kuncinya itu ada 3 hal: produk, market, sama strategi pemasaran. Ya gak? Nah, sales itu sebenarnya tujuannya datang ke toko kalian itu ngapain sih? Yaitu untuk menawarkan dagangan, bukan untuk memaksa. Kalau nggak mau beli ya nggak apa-apa. Tapi emang kadang ada beberapa oknum ya nggak, beberapa oknum yang merusak citra pekerjaan sales ini guys. Yaitu sales-sales yang nggak bertanggung jawab, seperti tidak mau menerima retur, menjual barang yang sudah expired, atau bahkan mencuri di toko atau di warung, atau punya masalah apa gitu sama pemilik toko. Akhirnya mindset mereka, wah kalau misalnya sales itu rata-rata itu penipu dan suka memaksa. Nah, tapi itu hanya beberapa oknum. Di semua pekerjaan itu pasti ada oknum-oknum tertentu. Jadi jangan menjudgment seperti itu hanya gara-gara ada satu oknum yang berbuat tidak benar. Nah, itu misalnya juga seperti ini. Kalau misalnya ada seorang wanita yang bilang, semua cowok sama aja. Semua cowok sama aja maksudnya gimana? Sama apanya ya? Kalau misalnya seorang wanita pernah disakiti misalnya oleh seorang laki-laki, dan dia menjudgment bahwa semua pria sama aja. Ayah kamu pria kan? Kakak laki-laki kamu juga pria kan? Berarti mereka sama aja dong. Nggak boleh gitu ya. Jadi jangan hanya karena satu orang atau satu oknum aja kalian menjudgment semuanya itu sama kayak mereka. Itu enggak. Nah, kenapa saya membuat video seperti ini sih? Tujuannya itu untuk apa? Ya tujuannya itu untuk merubah paradigma atau sudut pandang masyarakat luas mengenai pekerjaan sales ini guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian seorang sales, kalian bisa tulis pengalaman kalian selama sales itu suka dukanya seperti apa. Ya kalau kalian mau ngetik ya guys. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau nulis, nggak apa-apa guys. Hitung-hitung curhat ya nggak. Jadi misi saya membuat channel ini sebenarnya untuk membuat wadah tempat berkumpulnya atau berdiskusinya para sales-sales se-Indonesia. Wow, muluk-muluk sekali. Ya nggak apa-apa, orang namanya misi kan boleh-boleh aja.
Toh misi visi kan gratis ya nggak? Saya malah ngomong apa. Nah, jadi gini guys, kembali ke pembicaraan awal. Enakan jadi karyawan atau enakan jadi sales canvas atau usaha sendiri? Kalau kita mau usaha mandiri, satu hal, kita tidak mendapatkan gaji pokok. Jadi kalau misalnya usaha kalian sales, kalau misalnya produknya nggak laku, ya kita nggak makan beneran guys. Karena mau nggak mau kita harus menjual ya nggak, supaya dapat untung, supaya untungnya bisa buat makan, bisa buat lain-lain ya nggak. Nah, tapi satu hal yang saya percaya, walaupun tidak semua orang mempunyai gaji, tapi semua orang itu mempunyai rezeki guys. Dan rezeki itu nggak bakal tertukar. Dan semua hal usaha, bidang usaha apapun, misalnya seperti ternak ayam, ternak lele, usaha sales, usaha potong rambut, dan usaha-usaha yang lainnya, kalau misalnya kita tekun, kita konsisten, kita sabar, dan kita selalu belajar dan melakukan lebih, saya yakin itu kita bisa mencapai puncak tertinggi dari kemampuan kita. Maksudnya kita akan istilah bermain gamenya itu naik level. Ya masa main game level 1 terus kan nggak asik ya kan? Ini game ini susah kayak gitu ya. Tapi kalau dari kesusahan itulah itu yang menjadi tantangan kita. Orang hidup itu justru karena adanya tantangan itu yang membuat hidup itu jadi asik guys. Jadi asik. Bayangkan kalau misalnya kalian menonton sebuah bioskop dan pemainnya itu orang baik semua. Terus apa yang mau ditonton ya kak? Itu sama seperti kehidupan. Harus ada tokoh antagonis dan tokoh protagonisnya. Ada yang baik sama ada yang jahat. Nah nanti itu akan terjadi alur cerita dan jadilah sebuah film ya kak. Dan kalau misalnya semua orang jahat semua, terus apanya yang mau ditonton ya kak? Jadi memang harus ada dua sisi seperti itu. Nah kata-katanya itu seperti guys, kalau misalnya kalian ingin kalau misalnya panas adalah kesedihan, kalau misalnya panas adalah kebahagiaan, dan hujan adalah kesedihan, maka kita membutuhkan keduanya supaya kita bisa melihat pelangi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen usaha, ya itu pertimbangannya kalian tidak mempunyai gaji pokok. Tapi kalau misalnya kita jadi seorang usaha kecil-kecilan, kita itu akan ada titik di mana yang namanya itu the power of kepepet. Dan itu benar-benar sudah saya rasakan, itu benar-benar apa ya, kita itu dipaksa harus laku. Kalau misalnya sales ya harus laku, gimana caranya, nggak laku saya nggak makan beneran hari ini, mati beneran saya, seperti itu guys. Nah jadi the power of kepepet itu fungsinya itu kita itu bisa mengembangkan potensi diri, dan kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Seperti itu guys. Jadi seperti itu sharing saya kali ini guys. Sebenarnya sih saya ingin masih sharing agak lama lagi, tapi bentar. Kalau ada yang bilang bikin video YouTube yang niat banget, ngapain ya kak? Ini emang saya buat channel YouTube ini memang tujuan awalnya itu hanya untuk dokumentasi guys. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan respon yang baik. Seperti yang tadi saya katakan di awal, channel ini sudah mencapai 1000 subscriber. Terima kasih guys. Gimana ceritanya, mau lanjut? Siapin kopi dulu supaya lebih enjoy. Nah terus kalau misalnya kalian yang sudah menonton video ini, kemudian kalian memutuskan untuk menjadi seorang sales canvas ataupun sales motoris atau sales kelilingan atau sales mandiri gitulah ya guys. Nah dan di tengah jalan kalian mendapatkan kendala, ada dua pilihan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian tetap melanjutkan. Yang kedua, kalian berhenti cari usaha yang lain. Kalau misalnya kalian masih yakin, saya yakin rezeki saya di sini, ya udah, yakin itu jangan setengah-setengah. Baru ketemu, baru diomelin satu warung aja kalian udah nyerah. Kalau diomelin itu sales diomelin orang itu udah wajar guys, udah wajar sekali. Apalagi kalau misalnya ada
karakter orang atau pemilik toko itu kadang emang yang orangnya itu nada bicaranya itu tinggi. Saya dulu waktu pertama kali nyales juga kayak gitu, ketemu orang nada bicaranya tinggi dan tangil sekali, pokoknya itu bikin sebel. Tapi karena kembali lagi guys ke passion, saya nyaman melakukan hal seperti ini ya. Masa orang yang saya datangi baik terus ya, enak terus, harus ada dong orang yang nggak baik sama saya. Supaya apa? Untuk tantangan saya. Nah, kalau misalnya seorang sales, misalnya nih misalnya toko A, dia nggak mau ngambil, saya datangi sampai 10 kali kunjungan, dia nggak mau ngambil, sampai ngajak saya berantem, sampai itu pernah saya kayak gitu guys. Nah, tapi pada akhirnya ada suatu titik, saya nggak tahu kenapa, dia bilang gini, "Mas, sampean kok rajin banget toh mas, tak sereni bae kok isik rene." Maksudnya gini, "Mas, kamu kok rajin sekali, padahal saya selalu menolak, saya selalu bersikap kasar sama mas, kenapa masih datang ke sini?" Saya cuma senyum, ya emang udah kerjaan saya gini pak, kayak gitu. Dan akhirnya dia mencoba membeli produk saya, dan ternyata produk saya laris di sana guys. Dan sampai sekarang bahkan orang itu jadi teman dekat saya. Dalam artian orang itu kadang sering main ke rumah saya sering main ke rumahnya. Padahal dulunya itu kayak apa guys? Nah itu tujuannya ada hal yang nggak baik atau ada apa ya? Ada tantangan dalam sebuah pekerjaan itu wajar. Gak cuma sales. Bahkan dulu waktu saya kerja jadi kondektur, dulu pernah guys, PP dari Jogja sampai daerah Jakarta, Pulau Gadung, itu saya pernah dulu. Itu hari pertama saya kerja juga dulu ada tantangannya, langsung gak enak sekali guys. Jadi kalian tahu ban mobil kan umumnya itu kalau ngendorin baut kan ke kiri ya enggak. Nah tapi saya waktu itu nggak tahu ternyata ada ban mereknya itu Dindo kalau nggak salah, itu ngendorinnya ke kanan. Nah saya disuruh ngendorin kan harusnya ke kiri, saya ke kiri itu justru mencengin. Wah saya dilempar pakai ini guys, kunci itu loh yang buat dongkrak, duar, yang ngedrop. Tapi waktu itu saya masih bisa bertahan, masih sekitar 1 bulan itu saya resign ya, karena itu bukan passion saya nggak nyaman. Malam jadi siang jadi malam, tidur kadang 2 hari 2 malam. Saya pernah itu nggak tidur, bener-bener nggak tidur loh, 2 hari 2 malam. Itu luar biasa sekali loh, bener-bener nggak tidur. Nah maksimalnya orang kalau menurut penelitian itu bisa nggak tidur sama sekali, maksimalnya 3 hari 3 malam. Nah kalau kalian ada yang bisa nggak tidur sampai 5 hari 5 malam, itu kalian manusia setengah dewa, kalian luar biasa. Ya jadi gitu guys, kalau misalnya kalian pengen usaha kayak gitu, kalau misalnya masih yakin jadi sales kanvas, ya udah yakin kayak gitu. Kalau nggak yakin atau merasa nggak mampu, cari sesuatu yang merupakan passion kalian. Misalnya kalian passionnya di busana, ya coba buka usaha dari penjahit. Kalian online kan usaha kalian. Saya juga sudah sharing banyak video strategi pemasaran lewat sosial media apa yang paling banyak mendatangkan traffic dari promosi online, offline, dan media cetak dan media digital lainnya. Saya sudah pernah buat videonya. Nanti kalian bisa cek di playlist video Q&A belajar kanvas. Nah, terus kalian kalau misalnya nggak yakin, kalian bisa cari peluang usaha lain. Karena gini guys, banyak jalan menuju rumah. Ini motivasi untuk kalian yang ingin berpindah haluan. Saya nggak mau jadi sales kanvas mas, ternyata susah, ternyata ini penghasilannya kecil. Ya kalau misalnya kalian udah nyerah, kalian cari profesi lain. Banyak jalan menuju rumah. Dan bagi kalian yang saat ini masih gagal menjadi sales kanvas, banyak pesaingnya, bla bla bla, coba ini guys, saya kemarin udah pernah buat. Kalian koreksi apakah produkmu sudah tepat, apakah market yang kamu tuju udah bener, dan apakah strategi pemasaran kamu udah bener. Nah kalau ketiga hal itu bener, itu pasti harusnya itu kalian mendapatkan hasil yang memuaskan dari usaha sales. Dan ingat, hal-hal besar butuh waktu, dan Roma tidak dibangun dalam 1 malam. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya ini sampai akhir. Kalau kalian ingin jadi pengusaha, saran saya gini guys, kalian masih jadi karyawan, ingin jadi seorang pengusaha atau usaha kecil-kecilan, jangan langsung resign. Nah kalian nyicil dulu guys. Nanti kalau misalnya usaha kalian itu udah besar,
penjualan produknya udah besar, atau kalian udah dapat konsumen dan hasil dari usaha kalian ini lebih besar dari gaji kalian, kalian baru resign dan fokus buat gedein usaha kalian. Soalnya kalau misalnya kalian langsung resign dan langsung usaha, kalian tidak akan tahu apakah usaha kalian ini akan berjalan lancar atau enggak. Karena sekarang itu pengusaha itu banyak sekali, apalagi musim-musim seperti ini banyak orang di PHK, pesangonnya banyak-banyak. Sekarang aja toko retail di daerah saya guys, toko retail sama yang beli itu banyak toko retailnya, serius guys. Jadi sepanjang jalan Kenangan, sepanjang jalan gitu ya, itu isinya toko sama warung semua. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya yang namanya usaha ya nggak. Ya seperti itu sih guys, curhatan saya kali ini, diary saya kali ini. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini tuh membahas usaha kanvas dan freelance. Sebenarnya ada lagi yang pengen saya bahas, yaitu Facebook Ads atau Facebook Advertising. Nah tapi itu nanti kalau misalnya subscriber saya udah bertambah banyak, nanti semuanya akan saya share. Kalian nggak perlu membayar 1 rupiah pun untuk bertanya, untuk apa nggak perlu membayar. Saya akan bagikan videonya kalau misalnya saya pas ada waktu ya, karena saya juga punya kehidupan, dalam artian saya juga bekerja, saya juga muter-muter kayak gitu guys. Jadi untuk membuat video emang saya belum bisa maksimal, tapi saya usahakan nanti kalau misalnya channel YouTube ini respon positifnya lebih banyak, saya akan sisakan waktu lah untuk membuat video kayak gitu guys setiap harinya. Terakhir, bagi yang ingin konsultasi, tanya jawab atau keperluan lainnya, bisa DM Instagram saya bangkit_real. Linknya ada di deskripsi video ini. Kalau linknya nggak diklik nggak bisa, kalian bisa ketik manual bangkit_real. Dan untuk IG saya yang satunya itu udah saya nonaktifkan, yang salesmagic_rj itu udah saya nonaktifkan. Itu saya buat akun IG pribadi khusus untuk menyimpan momen-momen video sama foto pribadi saya guys. Jadi yang bisa nonton ya cuma saya. Akhir kata guys, semoga apapun usaha kalian, apapun pekerjaan kalian, syukurilah, dan semoga dengan bersyukur itu kita akan mendapatkan nikmat yang lebih besar. Kita akan dikaruniai nikmat yang lebih besar oleh Tuhan kita. Terima kasih, see you next time.